Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Arsya Wirakes, Arsya Wiraka Podcast. Podcast resmi SMA Islam Sinar Cendekia. Podcast ini adalah tempat kita nih ngobrol seru, inspiratif dan berbagi cerita sama para tamu-tamu dan guestar yang unik dan istimewa. Pastinya udah pada gak sabar kan buat dengerin obrolan seru kita hari ini. Pastinya dong, tema kali ini nih bakalan spesial banget karena kita akan membahas seputar perjuangan gimana cara jadi calon ketua OSIS sampai jadi ketua OSISnya berdasarkan pengalaman-pengalaman kakak-kakak kelas tahun lalu nih, periode 2024-2025. Bener banget, dan pastinya buat adik-adik kelas yang tahun depan mau daftar jadi ketua OSIS, tonton terus ya sampai akhir karena episode hari ini bakalan bermanfaat banget. Kita akan ngobrol tentang pengalaman calon ketua OSIS tahun lalu, cerita seru mereka selama proses seleksi, pelajaran yang mereka dapatkan, sampai tips dan trik buat adik-adik kelas semua. Tapi sebelum itu, kenalan dulu dong sama host kalian pada episode kali ini. Hai semuanya, aku Maisa dari Divisi Minat Bakat dan Wirausaha. Dan aku Abil dari Divisi Literasi dan Budaya. Kita bakal nemenin temen-temen nih di episode podcast kali ini. Seperti yang tadi udah diberitahukan sedikit ya, bahwa tema kali ini spesial banget soalnya orang-orang di sini bukan orang-orang sembarangan nih, namun orang-orang yang sudah melewati bagaimana riuh ombak pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, tema kita kali ini adalah The Legacy of Leadership. Kisah di balik layar calon ketua OSIS periode 2024-2025. Langsung aja kali ya, kita perkenalkan nih para orang yang sudah ada di sini. Tamu-tamu spesial kita ada Ani Keisha, Bang Rere, Kak Ceril, Bang Fahri, Kak Wawa, dan Bang Toribi. Yeay, hai guys. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Gimana nih guys, rasanya bisa ngobrol sama kita di Arsya Wirakes hari ini? Semua Oke, boleh dong kali ya buat kakak-kakak nih kita perkenalkan diri lagi secara singkat aja. Sebut nama, kelas, jabatan sekarang, sama langsung setelah perkenalan kita tanya-tanya. Boleh kita mulai dari kanan dulu kali ya Bil, silakan Kak Nike. Hai semuanya, nama aku Nike dari kelas 11E dan sekarang aku menjabat menjadi humas di OSIS. Yeay. Lanjut sekarang dari yang paling kiri dong. Halo guys, nama aku Muhammad Ryan Basyir, tapi biasa dipanggil Rere. Saya di sini sebagai Ketua Divisi Literasi Budaya. Yeay. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ceril Tufunisa Ashila, biasa dipanggil Ceril, dan saat ini aku menjabat sebagai sekretaris. Halo semua, perkenalkan nama lengkap aku Muhammad Fahri Ramadan. Nama panggilannya kalian bisa panggil Fahri. Dan sekarang aku menjabat sebagai sekretaris OSIS periode 2024-2025. Halo semuanya, perkenalkan aku Wawa dan aku dari kelas 11E dan aku sekarang sedang menjabat sebagai Ketua OSIS Putri periode 2024-2025. Halo semua, perkenalkan nama saya Toribi Hakia, bisa dipanggil Toribi atau Haki. Aku dari kelas 11D dan sekarang aku lagi menjabat sebagai Ketua OSIS Puta 2024-2025. Oke teman-teman, setelah tadi kita berkenalan lagi sama calon ketua OSIS periode 2024-2025. Langsung aja nih, aku mau nanya-nanya. Pertanyaan pertama, kenapa sih dulu kalian memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS? Apakah ada inspirasi tertentu? Kalau misalnya dorongan buat aku mencalonkan diri sebenarnya kayak karena prosedurnya itu kan wajib buat mengumpulkan
bahan CV kan. Jadi ya itu juga mungkin dorongan terbesar buat aku mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS. Cuman salah satu inspirasinya adalah karena aku pernah dengar kayak guru BK Pak Rosman itu kayak pernah bilang kalau misalnya aku tuh kayak cocok jadi pemimpin gitu. Jadi ya udah karena ada kesempatannya aku coba aja kayak gitu. Berarti omongan Pak Rosman benar-benar berkesan banget ya. Iya. Apakah ada yang mau disampaikan buat Pak Rosman kalau Pak Rosman nonton ini? Pak Rosman makasih ya. Jangan nyesel. Enggak dong, pasti nggak kesel ya. Boleh banget dilanjut ke Sama yang Putra dong. Dari saya, ya jujur aja, kalau aku sih emang dari awal nggak ada dorongan. Itu kebetulan aja kayak yang si Keisha bilang itu karena satu angkatan itu diwajibkan buat daftar kan. Jadi saya tuh waktu itu ngisinya juga rada bercanda-bercanda gitu, nggak terlalu serius. Soalnya nganggep pasti bakal ada orang yang lebih cocok daripada aku gitu. Nah tapi ya dari 90 orang cuma setengah yang isi. Nah dari setengah yang isi itu ada beberapa yang kurang niat juga ternyata kan. Terus beberapa orang yang saya mikir bakal jadi yang bakal daftar juga gitu, mereka nggak daftar, ya mulai panik gitu kan. Terus akhirnya ya diruncing lagi, jadi kepilih ke top 14, diruncing lagi kepilih jadi top 6. Dan saya jadi calon ketiga. Nggak sengaja berarti ya kepilihnya ya. Tapi lah lumayan lah pengalamannya dapat itu. Oke, thank you. Oke deh, sekarang aku yang nanya nih gantian. Pertanyaan kedua, kan selama prosesnya tuh panjang ya sama penuh tantangan. Kira-kira ada nggak nih cerita yang unik atau lucu yang bisa diceritain? Mungkin kalau dari aku, mungkin dari awal daftar aja kali ya. Aku juga mikirnya kayak aku tuh nggak mau nih, tapi disuruh ngumpulin CV. Ya udah tuh aku ngumpulin. Tau ya lolos sampai 6 besar. Aku panik. Aduh, gimana nih aku nggak ada tim ses. Tau ya besok aku mau jadi tim ses aku. Itu adalah proses aja sih bagi aku. rezekian ya. Buat be a leader. Bener banget. Boleh langsung aja nih. Oke. Jadi kalau dari aku sebenarnya awalnya niatnya itu pengen nyari pengalaman aja, nggak mau serius banget. Kalau misalkan mau nyari pengalaman, nggak mau banget gitu, nggak niat-niat banget jadi pengen jadi ketua OSIS itu. Jadi cuma pengen nyari experience aja sama seru-seruan aja sih, kayak gitu. Dan juga sebenarnya tantangan terbesar saya di sini adalah tim saya kurang banget sih ini ya. Tapi itu nggak menurunkan semangat saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Jadi kalau dari aku sendiri, kenapa pengen jadi caketos? Mungkin sama kayak Nike sama Rere, ya awalnya wajib bagi semuanya. Terus mungkin salah satu yang paling besar dorongan kepada aku itu karena aku melihat ketua OSIS dari sebelumnya, yaitu Kak Askia, yang benar-benar inspire aku selama di kelas 10 itu kayak, oh aku harus bersinar nih semasa SMA. Ini adalah masa-masa emas aku untuk bisa menunjukkan diri aku gitu. Jadi aku daftar jadi caketos, malah lolos gitu. Alhamdulillah. Memang benar kalau kata Nike, born to be a leader. Yes. Oke, kalau dari aku itu sebenarnya karena adanya dorongan gitu dari kakak-kakak kelas gitu, disemangatin terus gitu kan. Ayo Fahri, kamu pasti bisa kok jadi calon ketua OSIS, jangan minder gitu. Sebenarnya waktu pas wawancara itu pernah bilang kan anggota BPH sebelumnya gitu, seberapa yakin kamu jadi ketua OSIS gitu kan. Kayaknya cuma pengen nyari pengalaman aja deh Kak. Nggak terlalu yakin banget sih, soalnya aku tahu diri aku masih ada yang lebih baik daripada aku gitu. Jadi ajang ini aku jadikan sebagai have fun aja gitu. Tetapi kakak kelasnya berpesan supaya aku jangan minder banget gitu. Kalau dari aku sendiri emang sama sih, emang karena terdorong karena emang wajib ngirim CV. Terus pas lulus itu satu hal yang pengen aku pikirin, aku pengen mundur gitu karena benar-benar gak yakin sama sekali.
karena emang tugas ketua OSIS tuh berat banget kan, gak cuman dari anggotanya tapi juga proker-prokernya, terus juga pihak-pihak eksternal. Cuman satu hal yang bikin aku terdorong itu, jadi ceritanya aku sama Kak Ifat itu lagi ngerjain KTI di rumah aku. Kita lagi ngeliat asam basahnya tanaman, terus sambil ngobrol itu kayak aku bilang, kau kayaknya mundur aja deh, kayak aku kayaknya nggak bisa gitu. Cuman di situ posisinya Kak Ifat kayak nyakinin aku banget kalau misalnya banyak yang bisa support aku, terus juga emang semuanya ngedukung aku. Itu sih yang bikin dia yakin kayaknya ya udah dijalanin dulu, hasilnya tuh ya udah terserah Allah. Cuman akhirnya rezeki dan jadi pengalaman juga bisa buat jadi ketua OSIS. Oke. Kalau saya sendiri sih waktu itu sama kayak Nika ya, aku juga pernah sempat ada konsul juga sama Pak Rosman, dan waktu itu Rosman juga pernah bilang, Haki kamu punya potensi nih buat kalau di antara teman-teman kamu yang lain tuh ada kelebihan gitu. Misalkan kayak itu juga sempat tahu kan di masa-masa SMA ini, masa kita di mana kita mengeluarkan semua potensi kita yang kita punya, kita kembangkan diri kita menjadi lebih baik. Dan aku coba aja take a shot ya juga di CV aku juga coba aja nggak bisa mampu aku isinya, dan ya qadarullah ya kepilih tuh di wawancara, dan wawancara juga pun aku juga semampu aku juga dijawab pertanyaannya, dan sampai debat sampai segala rangkaiannya ya, dan ya qadarullah sekarang alhamdulillahnya bisa jadi ketua OSIS gitu sih. Berarti mau bener Pak Rosman knows best. Memberikan banyak masukan banget nih. Oke deh, tadi kayaknya jawabannya udah keren-keren banget ya. Langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi kan proses seleksi Caketos tuh panjang ya, dan banyak nih tantangannya. Kira-kira ada nggak nih cerita-cerita unik dan lucu selama perjalanan yang dilewati tadi itu? Kalau misalnya cerita-cerita lucu menurut aku itu sebenarnya kayak cerita-cerita aku, journey aku sama tim ses apa sih, itu kayak lucu banget. Karena kayak aku kayak nggak ngajuin atau nggak inisiatif, tapi kayak tim ses aku kayak inisiatif buat bikin IG kampanye sendiri gitu. Terus habis itu kayak ternyata IG itu kayak sering dilihat, bahkan adik kelas tuh juga kalau ketemu aku kayak, Kanike, aku pernah lihat IG-nya Kanike. Yang mana? Yang 06. Terus kayak aku kaget banget, ternyata itu impactful banget, dan kayaknya tuh menjadi salah satu aspek pembeda aku dari Caketos yang lain gitu. Oke. Mungkin dari aku sih nggak ada ya. Iya. Jadi kok bisa nggak ada gimana? Gak ada lucu-lucunya gitu sih. Tapi kalau misalnya pengen cerita tentang tim ses nih, itu kebetulan ini makanya lumayan penting juga buat kalian yang bakal jadi calon ketua OSIS. Pilih tim ses yang pengen support sama bantu kalian banget. Soalnya waktu itu saya milihnya quality over quantity gitu kan, mindsetnya kayak gitu. Tapi juga karena kecilan orang gitu kan jadi lumayan susah. Nah itu pokoknya jadi ribet gitu, susah aja itu ngobrolnya kan, guys kira-kira bisa bantu kayak gini nggak, bisa bantu kayak gini nggak, tapi mereka nya nggak mau komunikasi gitu kan. Jadi pentingnya itu tim ses pilih yang bagus. Yang nggak salah gitu. Catat ya. Kalau misalnya dari aku sendiri sih nggak ada ya guys, cuman seperti bener banget kayak tadi kata Rere, harus bijak memilih tim ses, gak cuman kuantiti tapi juga kualitasnya juga, karena bener-bener tim ses itu yang bakal bantu kalian banget selama prosesnya, dari kampanyenya terus ajak-ajak orang lain, itu bener-bener bakal bantu kalian buat bikin elektabilitas kalian tuh naik lah gitu. Jadi jangan salah pilih tim ses. Wawa, apakah ada yang mau disampaikan buat tim ses kamu dulu? Buat buat tim ses aku benar-benar berterima kasih banget, karena benar-benar bantu banget dari bikin posternya, terus bikin konten, terus pas yang lagi debat juga kayak keren-keren banget. Walaupun emang singkat nyiapinnya tapi keren dan super imut. Shout out to tim ses Wawa. Ini enggak. Kalau waktu itu mungkin aku sih sama mungkin ya di ini juga yang lain juga ini tentang tim ses terutama. Itu aku juga tim ses aku juga lumayan heboh banget.
bahasa aku sendiri tuh nggak heboh banget gitu, tapi mereka sendiri lah kayak mulai dari yang kayak Nika bilang mungkin inisiatif gitu sama heboh, apalagi juga waktu syuting video itu juga kocak banget juga kayaknya. Dan juga waktu debat pun mereka juga benar heboh banget itu, sampai ada yang bikin ini kan line stick gitu segala macam, pakai kipas gitu. Waktu itu kalau Anda sempat melihat mungkin ya waktu debat dulu tuh itu benar-benar kayak jadi bikin heboh, lagi meriah gitu lagi buat di acara debat caketosnya itu. Ini lightstick serasa mau konser ya. Oke deh guys, tadi pertanyaan ada 2. Sekarang aku mau nanya, kalau diinget-inget apa sih hal yang paling berat atau sulit selama perjalanan kalian menjadi caketos? Kalau menurut aku yang paling berat sama jadi caketos tuh adalah kayak selalu ngerasa diliatin sama orang lain gitu. Kayak di masa kampanye itu orang-orang tuh pasti lagi ngeliatin aku dan bisa emang waktunya untuk menilai itu menghakimi gitu kan. Jadi aku merasa kayak setiap tindakan aku atau setiap apa yang aku lakukan itu benar-benar dinilai sama orang, dan orang tuh emang bebas gitu, boleh menilai aku saat itu gitu. Jadi itu kayak lumayan momen yang paling berat dan selama aku menjadi caketos, karena kayak dulu kan aku nggak pernah kepikiran bakal dinilai sama orang lain kayak gitu. Jadi ngerasa kayak bener-bener tiap saat tuh orang-orang judge kamu. Iya. Kayak everyone pasti punya caranya buat ngejudge. Ya kalau dari aku sih rada mirip dikit, cuman lebih ke rasanya kayak pas kepilih itu saya bener-bener gak cocok jadi calon ketua OSIS waktu saya milih. Jadi itu lawan internal, lawan diri sendiri gitu kan, lawan mental. I'm fighting my own demons atau apa. Ya tapi pokoknya semenjak awalnya kita emang ya kurang minat juga kan, yang seperti dibilang tadi. Tapi karena ada tim ses tuh, walaupun tim ses saya rada kurang, tapi mereka itu tetap convince aku gitu kayak kalian kan ini kita dari 90 orang diruncing di top 6. Jadi emang yang paling fit buat jadi calon ketua OSIS itu kamu gitu kan. Yang kepilih jadi calon ketua OSIS itu kamu, that means you're fit to be in that position gitu. Mereka itu nge-convince kayak gitu kayak ya udah mungkin emang bisa gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya kayak waktu itu juga pernah kepikiran pengen ngundur diri, tapi karena di-convince sama tim sesnya gitu, akhirnya ya udah tetap lanjut gitu. Dan ternyata bisa kan? Iya lumayan lah. Sampai stage terakhir gitu ya. Iya. Mungkin kalau dari aku pribadi juga kurang lebih sama juga ya, kayak aku tuh merasa harus jaga image banget. Yang biasa mungkin aku bisa lebih bebas untuk berekspresi, pada saat itu aku benar-benar membatasi diri aku, kayak aku harus menjaga diri nih, apalagi di depan kakak kelas, gimana caranya aku jaga image gitu sebagai calon ketua OSIS. Dan paling sama sih kayak yang tadi, aku kesusahan mencari tim ses, tapi kalau begitu aku dapet tim ses tuh kan sebenarnya aku juga bertarung dengan diri aku sendiri yang sebenarnya nggak mau nih jadi calon ketua, nggak mau jadi ketua OSIS bahkan. Jadi aku mendorong keinginan aku mau jadi ketua OSIS gitu untuk tim ses aku, karena tim ses aku tuh aku merasa mereka itu benar-benar totalitas, jadi kayak nggak, aku harus ngalahin diri aku sendiri biar mereka tuh at least nggak kecewa sama aku gitu. Kalau yang dari kalau yang paling challenging menurut aku ya benar-benar ini benar sih tim ses banget ya. Soalnya aku ngerasa kalau challengingnya banget ya, kalau udah dari awal emang bener-bener nih, wah ini udah dimudahin banget di jalannya ini, dari ngirim CV, dari lolos 14 besar, diwawancara sama PPH Sapradipta, lalu masuk ke 6 besar, itu udah dimudahin banget. Tapi begitu permasalahan ini muncul gitu ya, tim ses aku tuh bener-bener kayak sorry to say nggak niat banget. Jadi agak kesusahan gitu. Jadi awalnya udah bagus banget gitu, di akhir-akhir kenapa malah jadi down banget gitu. Jadi itu yang paling challenging, itu benar-benar tim ses itu benar-benar mempengaruhi banget sih buat kepilih jadi ketua OSIS gitu. Kalau dari aku sendiri sama sih, karena ngerasa diliatin sama orang ya, kayak dipandang lah sama orang gitu. Cuman waktu itu aku nggak ambil pusing karena kayak ngerasa kalau misalnya aku kayak gitu aku bakal stres, karena emang aku nggak mau banget kayak
perjalanan aku, proses aku tuh di bawah stres, jadinya aku kayak ya udah, aku tetap nunjukin diriku apa adanya tanpa kayak nunjukin kayak ini apa ya, ibaratnya kita tuh bertopeng lah di depan orang. Nah kalau dari aku sih sama sih kayak dari Nike, Rere juga diliatin sama orang, cuman kayak aku nggak ambil pusing, nggak, karena emang nggak mau bikin proses aku tuh terlihat stres gitu, nggak mau bikin diri aku jadi terpush dan jadinya bikin pusing sendiri. Tetap nunjukin inilah diri aku, kalau kamu mau percaya sama aku, pilih aku gitu loh, karena emang ini diri aku apa adanya tanpa aku nunjukin versi aku yang bertopeng gitu. Dan emang intinya aku nunjukin diri aku apa adanya aja sih. Tapi hal yang ininya sih waktu itu karena rasa pertemanan tuh gak enak banget gak sih waktu itu ya kan. Karena kayak apalagi aku mau nikah itu sekelas kan, terus kayak rasanya kayak ih gak enak gitu loh, karena emang temennya jadi kebagi dua kan, malah kita kayak sama-sama teman gitu. Cuman gara-gara pilihan yang mungkin beda, jadi kerasa gak enak gitu. Makanya aku rasanya pengen cepet-cepet ini karena emang gak enak banget ya kan, kayak feel antar temennya gitu sih. Kalau aku sih waktu dulu mungkin bagian challenging tuh gimana kayak kita tuh bisa apa ya, stay thinking itu tetap thinking yang lurus tapi under pressure gitu. Apalagi waktu debat talk itu juga itu sangat-sangat under pressure banget, itu dilihatin orang-orang yang berekspektasi tinggi pada kita, sedangkan kita orang yang gini-gini aja kan, apa adanya tadi kan dibilang juga. Dan ya gimana cara kita bisa memenuhi fulfill orang-orang udah put trust in kita dan menaruh kepercayaan pada kita, udah apa namanya tadi, berekspektasi tinggi pada kita, sedangkan kita cuma manusia segini doang. Dan maka dari itu pas juga aku di sekolah aku sendiri ya, aku berusaha dengan yang mungkin juga disebutkan bahwa ya apa adanya aja, dan sisanya kita serahkan kepada mereka gitu. Bagi juga waktu lalu juga pun banyak juga kayak di angkatan atas pun banyak yang kayak yang istilah mungkin kayak kompor-komporin lah, itu kan mereka makin ini ya, makin menaruh ekspektasi ke kita kayak toribi gitu. Nah jadi itu makin ini sih buat susah kalau di proses ininya. Jadi guys, dicatat ya, selama kalian nanti kalau misalnya menjadi caketos, just enjoy the process dan jangan terlalu dibawa pusing, lebih ya. Iya, supaya lancar gitu lah ya, biar gak terasa berat nih, ikut arus aja lah, bismillah pasti bisa lewatin dan dapat hasil yang terbaik. Oke, kan sebelumnya ada yang bilang ya, awalnya tuh nggak niat banget, atau bahkan awalnya ada yang nggak niat mau jadi ketua OSIS nih. Nah, pertanyaan nomor 4 ini masih berhubungan seputar itu. Selama jadi kandidat calon ketua OSIS, pernah nggak merasa kayak diri ini, oh kayaknya saya yang terbaik, atau mikirnya kayaknya si ini deh yang paling cocok, atau jangan-jangan malah kaget ternyata saya yang menang gitu? Boleh dari sekarang, dari kertasnya dulu kali ya. Wah. Boleh kita dari cowok kalian terlebih dulu. Oh, tidak, aku dulu nih. Kalau mungkin aku waktu itu mikirnya gimana kan, soalnya aku juga waktu itu kemarin itu pada masa itu juga aku lagi apa istilahnya kayak mungkin lagi mungkin cukup dikenal di mata orang apa namanya kelas 12, kelas 11, kelas 10 pun juga kayaknya pada tahu semua. Jadi ya mungkin aku juga pada saat itu ya jalanin aja apa adanya dan sisanya diserahkan kepada Allah gitu. Insya Allah emang rezekinya ya guys. Alhamdulillah gitu. Kalau dari aku sih waktu itu mikirnya dia yang menang, karena emang aku tuh liatnya dia tuh kayak nge-approach kaku banget, terus kayak semua dirangkul lah sama dia, kayak diajak ngobrol ini segala macam. Sedangkan kayak aku ngerasa kayak ya udah aja gitu, saya ya aku kira pasti bakal dia yang menang gitu. Tapi gimana mas setelah tahu kalau ternyata kamu yang menang? Kaget sih. Ini jawaban dulu ya. Ya kaget karena emang ngerasa emang gak seitu gitu loh buat kampanye, terus ngajak-ngajak orang tuh bahkan nggak pernah gitu buat pilih gue gitu, nggak pernah sama sekali. Cuman kayak mungkin orang-orang percaya gitu. Rezeki. Gimana tuh? Bebas, yang mau duluan. Oh ini. Oke. Nah jadi terus Pernah nggak merasa dirinya tuh kayaknya aku iya. yang terbaik, atau enggak jangan-jangan Nah, kayaknya kayak temanku aku deh. Kayak aku bilang tadi sih, emang rasanya kayak nggak cocok gitu kan. Makanya ya
walaupun udah di-convince gitu kan sama tim ses sendiri, masih ada rasa yaudah ini jalanin aja deh sekarang, walaupun kayaknya sih gak bakal menang. Soalnya waktu itu mungkin kalau yang buat cewek kan masih ada Wawa sama Cheryl kan. Kalau buat yang cowok itu bener-bener kayak udah jelas banget yang orang itu ini nih sih. Apa nih? Jelas banget yang pertama kan. Itu gimana tuh? Tapi mau kayak pas di akhir-akhir kayak mulai ngerasa bisa aja nih aku menang kan kayak. Nah jadi makanya itu mulai panik tuh kayak ya udah bilang ke tim ses nih jujur aja jangan bilang aku gitu. Saya bener-bener aku nggak mau ini, jadi kayak ya udah lebih baik pilih ketos yang lebih niat daripada aku gitu kan. Tapi itu buat 64 orang yang pilih aku waktu itu. Makasih. Masih ingat 64 people. Ini bener cerita di balik layar ya. Kalau misalnya aku sih, kayaknya aku gak pernah ada momen dimana aku ngerasa kayak aku paling baik gitu. Cuman aku sebenarnya cukup percaya diri sama kekuatan tim ses aku sih. Termasuk MC satu ini. Ini ketawa ya guys. Kayak aku merasa tim ses aku cukup kreatif, mesti kayak ada kemungkinan tapi kayaknya bukan yang terbaik. Terus juga debat yang perempuan tuh lumayan hot banget ya, panas banget gitu. Jadi kayak aku sebenarnya nggak bisa nggak bisa ngeliat gitu kayak siapa yang menang tuh kayak nggak kelihatan gitu, nggak ketara gitu. Jadi aku sih kayak nggak pernah sih merasa kayaknya paling bagus gitu, nggak pernah. Kalau mau disampaikan buat tim ses kamu yang kamu bilang kreatif tadi, mau bilang apa kayak? Makasih ya, asik banget, tetap asik. Oke. Mungkin kalau dari aku emang dari awal nggak pede menang ya. Soalnya aku dari awal juga waktu pas wawancara itu udah bilang aku nggak pede menang, yang paling bagus tuh mungkin ini ya. Nggak pede menang dan nggak pernah ngerasa lebih baik daripada Haki ataupun yang lainnya. Itu yang aku ngerasa tuh dari aku tuh paling cemen lah, paling cupu gitu ya. Waduh. Merendah. Merendah. Ya pokoknya over nggak pede lah, sama nggak pede banget gitu bakal bisa menang gitu. Soalnya mungkin ya ada event seperti ini mungkin aku selalu bener-bener suaranya paling rendah. Iya dong. Ini rendah untuk roket beneran ya. Bukan. Dan mungkin ya dipikir-pikir masih nggak dibilang shock juga enggak ya, cuman ya udah dah segini aja dapetnya ya, suara dapet segini ya udah pasrah aja gitu ya. Dan masih inget itu, aduh nggak ngaco 17. Dapet 17 suara doang tuh kayak gimana ya rasa. Iya. Shocknya dapet ya, mental downnya juga dapet itu gitu lah. Jangan dong, jangan ya overall nggak pede lah, dan bener-bener lah ini aja yang mungkin. Tapi habis melewati banyak ups and downs, akhirnya kamu bisa loh sampai sini. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin kalau dari aku sendiri, jujur aku mengharapkan banyak ya, karena mungkin mempertimbangkan image aku yang gak sebagus itu, terus persaingan yang di perempuan itu benar-benar ketat gitu. Kayak ngeliat ini Wawa unggul, ini Niki juga unggul, terus aku jadi apa gitu. Jadi aku nggak bener-bener pede gitu, kayak yaudah aku serahin ke Allah gitu, terserah mau gimana. Kalau pilih alhamdulillah, kalau enggak yaudah gitu. In Allah we trust ya. Iya. Ini lagi-lagi sekretaris kayak kodenya tuh rendah untuk roket ya guys. Ini rendahnya sekretaris tuh kayak gimana sih? Oke deh, sekarang pertanyaannya adalah kalau sekarang kalian diminta ikut lagi atau misalnya bisa rewind waktu terus ditawarin mau ikut lagi atau enggak, kalian kira-kira masih mau nggak setelah tahu kalau misalnya ups and downs tuh kayak gitu, dan kenapa? Kalau aku kayaknya aku bakal tetap ikut lagi. Iya. Cuma kayak aku bakal sering-sering bilang makasih ke tim ses aku.
sih pasti. Itu pengalaman dari calon ketua OSIS itu bener-bener gede banget, itu besar banget dapetnya, itu kayak gak nyangka banget kan. Dari awal gak pikir bisa jadi ketua, akhirnya keluarnya jadi ketua kan, walaupun gak pernah jadi ketua OSIS kan. Sampai ya gitu sih intinya, pengalamannya, karena pengalamannya pasti aku alami terus. Unforgettable ya berarti. Iya. Bener-bener beda banget semenjak awal tahun juga nggak kira bakal jadi kayak gini kan, nggak kira bakal jadi calon ketua OSIS, tiba-tiba pas kepilih kayak gitu, ya udah beda different person now gitu. Kalau dari aku pribadi juga pasti aku bakal ikut lagi, karena ini bener-bener kesempatan emas gitu, kayak ternyata aku bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya aku kira nggak bisa, kayak sesimpel ngomong di depan orang atau bahkan debat di depan orang yang sebelumnya tuh aku nggak pernah debat sama siapapun kalau dalam formal gitu ya. Jadi kayak bahkan waktu SMP tuh aku sama sekali nggak ada pengalaman organisasi gitu. Jadi aku merasa ini tuh bener-bener kesempatan yang sangat berkesan. Kalau dari aku mungkin after aku dapat yang pengalaman kayak gitu, cuman rasanya pengen ikut lagi juga sih. Siapa tahu mungkin awal-awal memang kita gagal gitu, setelah mengalami kegagalan gitu, siapa tahu nanti ujung-ujungnya bakal bisa dapat kesempatan untuk berhasil gitu ya. Jadi nggak pernah berhenti buat nyerah gitu. Wah. Kalau dari aku sih pasti iya, karena setelah 1 semester ya ngejalanin jadi ketua OSIS, itu benar-benar ngebawa aku dan bikin aku belajar hal-hal yang mungkin nggak pernah aku expect dalam hidup aku sendiri, kayak dari segi belajar kehidupannya, terus juga ketemu orang-orang banyak, intinya banyak hal yang aku bisa pelajari lah gitu, dan benar-benar sangat worth it. Kalau aku sendiri mungkin aku beda ya kayaknya. Gimana nih? Jujur kan soal aku juga waktu itu SMP aku juga pernah jadi ketua OSIS itu, karena memang experience yang benar-benar sangat-sangat wow banget, apalagi itu dinamikanya itu beda banget lah sama yang sama di SMA ini. Dan ya menurut aku itu udah cukup gitu mungkin kalau buat di level SMA kan, soal SMA kan kita juga dituntut untuk mendapatkan di akademis dan sebagainya kan, itu pun juga akan berdampak ke mencari kuliah, nyari kampus yang bagus kan, yang mana kalau aku kan karena aku sekarang merasanya di akademik aku ini sangat juga cukup down mungkin gara-gara jadi ketua ini, dan ya mungkin yang instead itu aku fokuskan lagi di situ seharusnya. Nah itu kan juga pasti bakal berdampak dalam jangka panjang kan, apalagi buat di rapot nanti dan lain sebagainya. Nah gitu sih kalau dari aku sendiri. Buat di zaman aman ya. Aman banget ya, aman. Jadi tadi gue kayak ini jadi mau apa ini. Oke deh, kalau gitu berarti bisa kita ambil kalau buat teman-teman semua yang mau nyalonin, just go for it. You never know until you try it. Dan baru kayak tadi kata Fahri, jangan pernah nyerah. Yes. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi yang gak kalah seru nih. Kita bakalan main game bareng. Dan kali ini game yang kita akan mainin adalah siapa yang paling. Walah. Apa nih? Interesting nih. Sifat. Jadi nanti aku sama Abil bakalan ngasih pertanyaan, dan dalam hitungan ketiga teman-teman langsung aja tunjuk orang yang menurut kalian si paling. Wow. Oke. Udah siap? Siap. Siap. Oke deh, langsung aja. Pertanyaan pertama, siapa yang paling bawel kalau lagi diskusi? Boleh, Bil? 1, 2, 3. Oh, ini siapa nih? Ini siapa nih? Enggak, Ini Geisha. Kenapa nih? Boleh kali sama aja ya? Boleh kali Fahri dijelasin kenapa sih Nike? Waduh. Soalnya kalau misalkan di rapat itu dia banyak banget ngomongnya ya. Jadi apa sebagai humas itu kayak banyak banget kerjaannya kan. Habis itu dia apa curhat-curhat segala macem.
Apa? Pokoknya paling banyak ngomong lah dia. Ternyata dari tadi kalung-kalung itu ternyata yang paling berisik. Sungguh tidak terduga. Oke, nomor 2 nih. Siapa yang paling sering jadi mood booster atau yang auranya paling positif nih? Gua siapa paling positif? 1, 2, 3. Siapa? Ini saling tunjuk nih, bener nih. Kelihatan ya guys? Iya, kelihatan dari cara ngomongnya juga nih. Oke deh, selanjutnya siapa yang paling gampang panik kalau ada hal dadakan? 1, 2, 3. Dari tadi. Tapi nggak kelihatan ya sama ini ya, kayaknya ya. Tenang-tenang aja. Santai. Santai. Oke, sekarang masih berhubungan sama sebelumnya sih. Siapa yang paling suka bercanda walaupun kondisinya lagi serius nih? 1, 2, 3. Oh, yang sini boleh nih. Siapa itu? Ini tunjuk ke siapa nih? Itu ke siapa? Mohon maaf nih. Aku cari. Sorry, Bi. Apa? Ribit ternyata yang suka bercanda tuh. Enggak. Ternyata Sempet ya? Iya, ternyata ini berbeda di balik layar ya. Jangan ketahuan ini. Oke deh, selanjutnya siapa yang paling sering lupa jadwal rapat? 1, 2, 3. Aku ya. Gak ada yang ngaku ternyata. Kita udah berusaha nutupin dia. Mengakukan. Boy. Kalem. Sombong. Ini malah ngebongkar diri sendiri. Udah bisa di cover padahal nih. Iya, oke. Selanjutnya, siapa yang paling overthinking kalau ngomongin program kerja? 1, 2, 3. Iya, dikena terus deh, sasaran empuk. Ini ditumbalkan apa benar nih? Jadi tumpul ini. Oke deh, selanjutnya siapa yang paling gak bisa jauh-jauh dari HP? 1, 2, 3. Ya. Kan ini Ditebalkan ini. mengedit Oh, food. iya. Perempuan menikah dan yang cowok keren ini. Ini kenapa nih kalau keren nih? Apa alasannya? Ya kan ini kan sebagai ketua koordinator Litbud pasti banyak Oh. membuat Oh, lagi. gitu aja. Jawaban aman. Aman banget ya ini, aman banget nih. Jawaban apa? Oke, selanjutnya. Selama kampanye, siapa yang paling suka foto-foto? Siapa yang paling narsis? Siapa ya? 1, 2, 3. Nike. Siapa? Cheryl. Aku. Siapa nih? Ini udah salah. Cheryl gini Aku kayaknya. nunjukin ini dong. Cheryl. Cheryl apakah ngerasa suka foto-foto? Suka tapi nggak aku lagi. Nggak kelihatan kalau lagi. Gitu ya. Oke deh, selanjutnya siapa yang paling sering ngemil pas diskusi? 1, 2, 3. Ini kisahnya beda-beda ya. Ini sebenarnya Unik ya. Terpencar. Ini Nggak, kalau dia makan mie ayam 2. itu sasaran aku. Sasaran empuk, sasaran empuk ya. Oke nih, pertanyaan terakhir. Siapa yang kayaknya paling kelihatan iseng-iseng aja tapi lolos? Wah. 1, 2, 3. Tapi nunjuk siapa Ini ke nih? siapa nih? Bawa. Oh, lolos beneran ya. Ternyata semuanya lolos beneran ya guys. Saya pada mau nunjuk diri sendiri. Oke deh teman-teman, sekian sesi games kita kali ini. Boleh dong tepuk tangan dulu. Teman-teman di rumah jadi pada tahu kan gimana sih caketos kita dulu tuh. Oke deh teman-teman, sebelum kita cukupkan obrolan kita hari ini,
Pasti banyak kan ya yang penasaran, terutama adik-adik yang tahun depan mau daftarin diri jadi ketua OSIS. Aku tuh harus gimana sih, harus nyiapin apa aja sih, aku harus kayak gimana sih biar kepilih. Jadi sekarang boleh dong kita mau minta jadi ketua OSIS putri dan putra kita alias Wawa dan Toribi buat ngasih sedikit aja tips and tricks. Boleh banget dimulai dari Wawa. Oke, kalau dari aku sendiri sih pertama jangan malu buat tanya sama yang lebih senior karena pasti mereka lebih paham, lebih ngerti di SC itu OSISnya seperti apa, terus kebutuhannya seperti apa. Jadi jangan malu buat bertanya sama yang lebih senior lah gitu. Terus yang kedua, jangan lupa kalau memang beneran niat banget masuk OSIS, jadi ketua OSIS, jangan lupa siapin mentalnya yang kuat lah pokoknya karena bener banyak banget ups and down, badai yang bakal dilalui. Itu sih dari aku. Berarti ntar tahun depan adik-adik siap-siap nanya ke ini ya. Kalau dari aku sendiri sih mungkin ini sih apa namanya, relation is key gitu. Dia banyak-banyakin relasi ke kelas apa namanya, mungkin di angkatannya semuanya pada kenal semua, sama di mungkin di kakak kelas juga mungkin sampai kelas 12 nya mungkin juga di deket-deketin gitu, kayak mulai di bawah asik aja tapi juga nggak kelewat batas sebagai namanya adik kelas nih, kakak kelas gitu. Dan ya pokoknya kalau nanti kode rule udah kepilih ya di sama ketawa juga siap-siapin mental, pasti bakal dibanting sampai bener-bener sampai titik terendah banget gitu ya. Kayak ya intinya gitulah, banyak banget dinamika yang bakal dilewatin pasti. Jadi harus jadi social butterfly ya. Kalau nggak mau sih itu kayaknya dituntut tuh secara tidak langsung. Wah, ternyata nggak kerasa nih ya, kita udah nyampe di penghujung podcast gitu. Terus terima kasih juga nih buat para gestarnya yang udah ngasih banyak banget ngasih cerita pengalamannya. Semoga nih tips and triknya dan segala pengalamannya bisa bermanfaat buat aku termasuk nih ya, dan buat teman-teman buat teman-teman ya yang mau nyalon gitu tahun depan. Dan buat para pendengar setia Arsha Wirakas, terima kasih banyak sudah stay sama kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tonton episode-episode selanjutnya ya. Kalau begitu, aku Maisa Dan aku Abil, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap di Arsha Wirakes, podcastnya OSIS SMA Islam Sinar Cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.